Ini terlalu biadab. Gulai ikan patin tempoyak, masakan pedas dari Sumatera Selatan, dikritik tajam di sebuah acara populer Amerika. Bagi mereka yang terbiasa dengan masakan Eropa yang menonjolkan kelembutan dan keindahan, penampakan gulai berwarna pekat yang penuh dengan rempah dan aroma yang khas itu tampak liar dan tidak beradab. Tetapi ketika semangkuk gulai ini mulai dijual, sebuah kisah yang akan dicatat oleh dunia pun dimulai. Tidak ada yang menyangka bahwa makanan tradisional dari Indonesia ini akan mampu meruntuhkan dinding prasangka dan menciptakan definisi baru bagi dunia kuliner global. Di studio acara Night View USA di New York, tempat para tokoh berpengaruh di dunia kuliner Amerika berkumpul, David Smith, pembawa acara terkenal, Ashley, seorang influencer gaya hidup mewah, Robert, kritikus makanan berlidah tajam, dan Quinn, seorang ahli gizi. Mereka semua percaya bahwa masakan barat adalah puncak dari budaya kuliner. David berkata, steak au poivre dari Prancis adalah standar dunia. Ashley sering mengkritik makanan Asia melalui media sosialnya, menyebutnya terlihat berantakan, tidak indah, dan tidak cocok untuk foto Instagram. Terutama makanan Indonesia, yang ia anggap hanya memiliki rasa pedas yang membabi buta tanpa kelas. Robert, sang kritikus makanan senior, semakin menekankan dengan menceritakan pengalamannya, masakan Indonesia hanyalah tentang menjejalkan bumbu-bumbu kuat untuk menutupi rasa asli dari bahan-bahannya. Sama sekali tidak ada kehalusan. Malam itu, ketika gambar gulai ikan patin tempoyak muncul di layar, reaksi mereka persis seperti yang diharapkan. David mengerutkan hidungnya sambil bertanya, "Bau apa itu? Dan kenapa warnanya begitu menakutkan?" Ashley tertawa menghina, "Ini terlihat seperti lumpur. Siapa yang berani makan makanan seperti ini?" Robert melipat tangannya dan menatap kamera dengan pandangan menantang. "Ini tidak bisa disebut memasak. Ini adalah serangan biadab terhadap indera perasa. Ini seperti melemparkan semua yang pedas dan berbau menyengat ke dalam satu panci. Apakah kokinya tidak punya jiwa seni sama sekali?" Quinn, sang ahli gizi, juga memberikan pendapatnya. Dari sudut pandang gizi, kandungan sodium yang sangat tinggi dan rasa pedas yang sehebat ini sangat berbahaya bagi sistem pencernaan. Bagi mereka, gulai berwarna gelap yang mengeluarkan aroma kuat ini adalah sesuatu yang menjijikan, tidak memiliki keindahan artistik maupun nilai gizi apapun. Kritik terus berlanjut dengan sengit. David membacakan komentar dari penonton di rumah, "Itu makanan atau senjata biologis," tawa membahana di studio. Gulai ikan patin tempoyak telah menjadi bahan lelucon yang diinjak-injak tanpa ampun. Tiba-tiba, Robert melontarkan pukulan pamungkasnya untuk mengakhiri segalanya. Budaya kuliner yang hebat harus memiliki keseimbangan dan keanggunan. Tapi yang ada di hadapan kita ini adalah kekacauan dan kekasaran. Jika ini yang dibanggakan oleh orang Indonesia untuk disajikan, saya harus katakan bahwa saya sangat kecewa dengan selera mereka. Kata-katanya mencap gulai ikan patin tempoyak sebagai makanan kelas rendah tanpa bisa dibantah. Beberapa hari kemudian, David mengangkat kembali isu ini dengan berita yang mengejutkan. Gulai ikan patin tempoyak siap saji dari Indonesia yang pernah kita kritik habis-habisan, akan mulai dijual coba di beberapa supermarket terkemuka di New York. Begitu pengumuman selesai, studio meledak dalam tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Ashley berkata dengan wajah tidak percaya, apakah mereka benar-benar berpikir sesuatu yang berbau dan sepedas ini bisa laku di New York? Robert menganalisis dengan dingin, selera orang Amerika terlalu halus untuk menerima makanan seagresif ini. Ini adalah investasi bodoh yang pasti akan gagal total. Dan hari penjualan pun tiba. Bertentangan dengan apa yang diprediksi semua orang, produk itu justru mendapat perhatian dari kelompok orang yang suka mencoba hal baru dan komunitas orang Asia yang tinggal di New York. Tidak lama kemudian, di dunia maya, mulai muncul respons yang mengejutkan. Aromanya agak kuat, tapi rasanya sangat dalam. Pedas sampai menangis, tapi enak sekali sampai tidak bisa berhenti. Seumur hidup belum pernah makan sesuatu dengan rasa sekompleks ini. Jauh di lubuk hati Robert, harga dirinya sebagai kritikus profesional merasa tertantang. Jika makanan biadab seperti itu mendapat pujian,
Ia harus membuktikannya sendiri betapa buruknya makanan itu. Dia menyamar dan menuju ke supermarket. Dia mengambil sekotak gulai ikan patin tempoyak siap saji dengan jijik dan bergegas kembali ke kamar hotelnya. Ia memanaskannya di microwave. Aroma rempah yang menyengat langsung menyebar ke seluruh ruangan. Dari baunya saja sudah tidak lulus, katanya sinis pada dirinya sendiri. Robert menyendok gulai itu ke dalam mulutnya untuk suapan pertama. Dan pada detik itu juga, seluruh alam semesta indera perasanya runtuh. Dia bersiap untuk rasa pedas yang membakar dan rasa asin yang tajam di lidah. Tetapi yang ia rasakan jauh melampaui itu. Itu adalah sebuah kompleksitas, rasa yang luar biasa. Rasa asin dan asam unik dari tempoyak durian yang difermentasi, yang telah melalui proses panjang. Pedasnya tidak hanya satu dimensi, melainkan berasal dari cabai segar, cabai kering, dan lada hitam, berpadu dengan aroma rempah segar seperti lengkuas, serai, daun jeruk, dan kunyit yang memberikan sentuhan aroma tanah yang samar. Daging ikan patin yang lembut dan sayuran yang direbus dalam kuah gulai menyerap rasa yang kaya itu dengan sempurna. Tidak mungkin, sebuah gumaman keluar dari mulutnya. Ini bukan kekacauan. Ini adalah simfoni rasa yang dikendalikan dengan sempurna. Setiap rasa tidak saling bertarung, tetapi justru saling mendukung. Menciptakan dimensi yang begitu dalam yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Semua keyakinan yang telah ia bangun sepanjang kariernya sebagai kritikus goyah hanya karena semangkuk gulai. Keesokan paginya, dia masih bingung dengan pengalaman semalam. Kemudian, dia menerima panggilan darurat dari tim acara Night View USA. Respons terhadap gulai ikan patin tempoyak ternyata jauh lebih baik dari yang diharapkan, membuat acara tersebut mengatur wawancara khusus dengan pengembangnya dari Indonesia, dan mereka ingin dia ikut serta dalam acara itu. Pada hari wawancara, di layar muncul seorang pria Indonesia yang ramah bernama Pak Budi, kepala tim pengembangan produk. Pak Budi menceritakan latar belakang gulai ikan patin tempoyak dengan bangga. Jantung dari gulai ikan patin tempoyak adalah tempoyaknya Pak. Kami memilih tempoyak kualitas terbaik dari para petani lokal di Palembang, yang menggunakan metode fermentasi tradisional yang diwariskan turun-temurun. Untuk bumbu halusnya, kami tidak pernah menggunakan yang instan. Koki kami akan mengulek bumbu segar setiap hari, menggunakan lebih dari 15 jenis herbal dan rempah. Perbandingan masing-masing bahan adalah rahasia terbesar perusahaan kami, Pak. Robert hampir berhenti bernapas. Di balik sesuatu yang pernah ia cap sebagai biadab, ada kearifan lokal yang telah terakumulasi selama ratusan tahun dan perhatian terhadap setiap detail. Pak Budi menyimpulkan, dalam budaya masakan Sumatera, kami tidak percaya pada menyembunyikan rasa, Pak, kami percaya dalam menciptakan keharmonisan dari rasa-rasa yang kuat dan berbeda secara ekstrem. Ini adalah seni menemukan keseimbangan dalam kompleksitas, Pak. Pada saat itu, Robert menundukkan kepalanya. Dia tahu betapa besar kesalahannya. Seminggu kemudian, studio Night View USA hening. David memulai acara dengan nada serius untuk meminta maaf kepada penonton dan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, Robert bangkit berdiri. Saya pernah bodoh dan menilai makanan dengan arogan. Saya menilai kompleksitas sebagai kekacauan. Saya menilai intensitas sebagai sesuatu yang tidak berkelas. Tetapi semangkuk kecil gulai ikan patin tempoyak ini telah memberi saya pelajaran terbesar dalam hidup saya. Di dalam mangkuk itu, penuh dengan sejarah, teknik, dan jiwa yang jauh lebih dalam daripada hidangan bintang Michelin manapun yang pernah saya makan. Ashley menambahkan sambil berlinang air mata, saya terlalu sibuk memikirkan apakah makanan cukup cantik untuk difoto, sampai saya lupa bahwa jantung dari makanan adalah rasa dan jiwanya. Keindahan gulai ikan patin tempoyak tidak terletak pada warnanya, tetapi pada kedalaman dan ketulusannya. Acara permintaan maaf yang bersejarah ini mengguncang seluruh Amerika. Tagar tantangan Indonesia dan revolusi kuliner Indonesia menjadi viral. Orang-orang berbondong-bondong mencoba gulai ikan patin tempoyak untuk membuktikan rasa legendarisnya. Koki di restoran mewah mulai menafsirkan ulang gulai ikan patin tempoyak dengan gaya mereka sendiri. Fenomena demam gulai ikan patin tempoyak telah mengubah budaya kuliner Amerika selamanya.
Ini membuktikan bahwa kelezatan tidak terbatas pada rasa yang lembut atau penampilan yang cantik, tetapi kompleksitas, keberanian rasa, dan ketulusan juga bisa menciptakan kesan yang luar biasa. 6 bulan kemudian, Robert melakukan perjalanan ke Sumatera Selatan, Indonesia. Dia tidak pergi sebagai kritikus, tetapi sebagai seorang murid. Dia mengunjungi desa petani durian yang membuat tempoyak, melihat proses mengulek bumbu dengan matanya sendiri, dan belajar bahwa keharmonisan yang dibicarakan Pak Budi adalah sebuah filosofi yang menyatu dalam cara hidup masyarakat Indonesia. Keajaiban dalam mangkuk kecil yang pernah dihina telah meruntuhkan tembok budaya dan membuka hati orang-orang di seluruh dunia. Dan itu terus membuktikan setiap hari bahwa terkadang, hal terbesar mungkin tersembunyi dalam rasa yang paling berani dan paling tulus. Fenomena gulai ikan patin tempoyak tidak berakhir hanya di studio New York, dan tidak berhenti pada permintaan maaf yang mengguncang industri. Itu telah memicu revolusi pemikiran yang menyebar ke seluruh dunia kuliner dan budaya Amerika. Gelombang besar yang kuat ini telah mengubah wajah segalanya selamanya. Gelombang baru di dunia kuliner Amerika. Dapur-dapur di seluruh Amerika menjadi laboratorium untuk cita rasa asli Indonesia. Koki-koki bintang Michelin mulai mempertanyakan keyakinan lama mereka. Mereka tidak lagi hanya mencari kelembutan ala Prancis atau kesederhanaan ala Jepang. Mereka mulai melakukan perjalanan untuk menemukan keharmonisan dalam kompleksitas ala masakan Sumatera. Restoran Indonesia di Amerika yang dulu hanya menyajikan makanan yang rasanya disesuaikan dengan lidah orang barat seperti nasi goreng atau sate ayam, mulai tutup satu persatu dan digantikan oleh restoran yang dengan bangga menyajikan masakan daerah otentik. Menu seperti soto Betawi, ayam taliwang, atau bahkan hidangan yang menggunakan terasi mulai muncul di kota-kota besar seperti Chicago dan Los Angeles. Orang-orang mulai mengerti bahwa masakan Indonesia tidak hanya didominasi rasa pedas, tetapi memiliki kedalaman dan keragaman yang jauh melampaui apa yang pernah mereka bayangkan. Perjalanan para pengubah. Robert mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan kehebatan kuliner Indonesia. Dia tidak pernah kembali menjadi kritikus. Sebaliknya, ia menjadi seorang pencerita budaya. Ia memproduksi serial dokumenter besar untuk saluran dokumenter kelas dunia berjudul Jiwa Dalam Mangkuk, Semangat Dalam Gulai, yang menceritakan perjalanannya ke seluruh pelosok Indonesia. Gambar yang paling diingat dunia adalah gambar Robert yang duduk bersila di lantai rumah kayu di sebuah desa di Sumatera Selatan, sedang menggunakan kedua tangannya untuk mencampur bumbu seperti yang diajarkan oleh seorang nenek pemilik rumah dengan penuh konsentrasi. Matanya, yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini dipenuhi dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Dia telah menemukan bahwa esensi makanan tidak terletak pada teknik yang rumit, tetapi pada hati dan cerita yang diwariskan. Ashley, sang influencer, mengubah total saluran media sosialnya. Dia berhenti memotret makanan yang ditata indah di restoran mahal dan beralih ke siaran langsung saat makan mie ayam di pinggir jalan di Jakarta atau sambal terasi super pedas di pasar tradisional di Jawa. Tagar andalannya menjadi, rasa di atas filter. Dia menulis tentang pengalamannya, dulu aku mengejar keindahan yang dangkal. Tetapi keindahan sejati tidak terletak pada piring yang ditata sempurna, melainkan pada senyum si juru masak dan rasa yang tulus. Gulai ikan patin tempoyak mengajariku bahwa terkadang, hal yang terlihat paling tidak cantik justru adalah hal terlezat dalam hidup. Postingannya menginspirasi generasi muda untuk lebih menghargai keaslian daripada citra. Dampak ini bergema hingga ke Indonesia, terutama di provinsi-provinsi di Sumatera. Desa-desa petani yang tadinya hanya menjual tempoyak secara lokal, kini menerima pesanan dari seluruh dunia, menciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Petani rempah seperti kunyit, serai, atau cabai bisa menjual hasil panen mereka dengan harga lebih tinggi. Pemerintah Indonesia mendeklarasikan gulai ikan patin tempoyak sebagai warisan budaya tak benda nasional dan memprakarsai program pariwisata gastronomi, atau wisata kuliner, untuk menarik wisatawan dari seluruh dunia agar datang dan merasakan cita rasa asli di tempatnya. Adapun Pak Budi, pria yang menjadi awal dari semua cerita ini,
Ia menjadi orang terkenal tetapi tetap menjalani hidupnya dengan sederhana seperti biasa. Ketika seorang wartawan mewawancarainya, dia akan tersenyum lembut dan berkata, "Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya mengambil hal baik yang diwariskan nenek moyang, dan membagikannya agar orang lain tahu. Keberhasilan ini bukan milik saya sendiri, tetapi milik semua petani, milik semua penanam rempah, milik semua orang Sumatera." Pak. Penutup, pelajaran dalam semangkuk gulai. Kisah gulai ikan patin tempoyak telah menjadi legenda modern yang diceritakan di seluruh dunia. Ini bukan hanya kisah sukses sebuah hidangan, tetapi sebuah pelajaran tentang keterbukaan pikiran, meruntuhkan tembok prasangka, dan melihat lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Dunia belajar bahwa budaya yang tampak berbeda atau aneh, mungkin menyembunyikan harta yang tak ternilai. Dan kehebatan sejati seringkali terletak pada hal-hal yang paling sederhana dan tulus. Dari makanan yang dicap biadab, ia telah menjadi duta budaya yang menghubungkan orang-orang dari belahan dunia yang berbeda. Dan semua ini dimulai dari semangkuk gulai, yang telah mengajarkan pelajaran paling pedas, namun juga paling berharga, kepada dunia ini. Jangan pernah menilai apapun dari penampilan luarnya, karena jiwa yang sejati hanya bisa dirasakan dan dipahami dengan hati. Ya, inilah esensi dari keindonesiaan. Keindahan dalam kesederhanaan, bukan teknik khusus, melainkan budaya yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Keajaiban kecil yang meruntuhkan tembok nilai seorang kritikus asing ini terus memberikan inspirasi dan membuat orang-orang di seluruh dunia memahami budaya Indonesia dengan lebih mendalam.